Tapi jangan lupa kegiatan sholat itu sendiri, kegiatan taraweh itu sendiri merupakan aktivitas fisik loh. Coba bayangin apa yang dilakukan. Dari ini yang misalnya dari ruku ya. Ruku. Nah, Ruku. ruku aja tuh kan sudah melakukan gerakan kan, dan gerakannya itu mulai dari Berdiri. berbagai posisi, mulai dari berdiri, berlutut, Sujudnya. sujud gitu. Itu semua merupakan aktivitas fisik. Jadi bisa dianggap sebagai aktif orangnya gitu. Jadi jangan dilewatkan ya. Nah, itu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini, Dr. Santi. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Kita jawab satu-satu ya, Dr. Santi ya. Ada Bapak Budi di Sawangan. Selamat malam, Dr. Santi. Dokter, tadi kan sempat disebutin di sesi awal soal perhatikan pola olahraga. Nah, diperhatiinnya gimana ini? Apakah diperbanyak atau malah dikurangi? Iya, terima kasih Pak Budi pertanyaannya. Sebetulnya olahraga itu tidak hanya olahraga ya, kita harus aktif bergerak selama kita berpuasa. Mengapa? Karena ketika kita olahraga atau kita bergerak, kita menggunakan gula, sehingga gula lebih terkontrol. Terus ketika kita olahraga atau aktif bergerak, massa otot dibentuk, massa lemak dibakar. Jadi peredaran darah jadi lancar gitu. Banyak sekali efek-efek positifnya. Hanya jangan lupa, olahraga sendiri itu kan bikin haus. Iya sih. Nah, kalau udah haus, ujung-ujungnya dehidrasi kan. Lemes. Kan haus itu tanda-tanda awal dari mulai mau dehidrasi yang ringan. Nah, terus gulanya nanti melonjak. Jadi, kalau mau olahraga, pilih waktu olahraganya itu sebaiknya mendekati waktu berbuka. Jadi begitu selesai olahraga, pas udah boleh minum kan, udah azan. Nah, atau kalau takut lemes banget, pindah ke sesudah berbuka. Tapi dengan catatan kalau gulanya naik turun tidak terkendali, sebaiknya sebelum olahraga dicek dulu gulanya. Terus jangan lupa ketika berolahraga pilih tempatnya. Dalam arti cari tempat yang kalau mau di luar jangan kena matahari. Karena kalau kena matahari, apalagi bajunya yang keringet, panas tebel gitu ya, gombios banget, banyak banget keringetnya, maka nanti jatuhnya ke dehidrasi. Dehidrasi menyebabkan banyak akibat-akibat lainnya. Nah, jangan lupa juga pilih kalau misalnya mau olahraganya di dalam ruangan aja, pilih yang sirkulasi udaranya baik. Terus pilih pakaiannya yang nyaman dikenakan, yang nggak bikin keringetan. Kan baju kan ada bahan katun, ada ya kan. Pilih yang katun aja. Terus jangan lupa juga pilih jenis olahraganya. Kalau yang dulu olahraganya intensitas tinggi, sekarang turunkan ke intensitas sedang atau intensitas yang rendah. Jadi jangan yang lari gitu. Nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus olahraganya juga kalau misalnya tadinya olahraganya sejam, sekarang mungkin 15 menit sampai 30 menit cukup. Nanti ada yang gini, aduh nanti otot saya kendor dong gitu. Lebih baik olahraganya itu tidak terlalu hebat, tapi dia bisa berpuasa 1 bulan penuh daripada dipaksain gitu. Tergantung kemampuan sih, saya agak sulit mengatakan bahwa dipukul rata semua orang, karena tentu ada beberapa orang yang sangat, walaupun dia menderita diabetes, dia sangat fit dan dia biasa berolahraga. Ya untuk orang-orang seperti itu pengecualian. Tapi pada umumnya lebih baik menggunakan olahraga yang jenisnya ringan sampai sedang. Jadi kalau mau jogging ringan boleh, atau jalan cepat boleh, sepedaan boleh, yoga boleh gitu. Jadi jangan yang terlalu mengubar keringat, yang ekstrim. Tuh, masih boleh, tapi diperhatikan harus ya. Harus ya malahan ya. Tapi jangan lupa kegiatan sholat itu sendiri, kegiatan taraweh itu sendiri merupakan aktivitas fisik loh. Coba bayangin apa yang dilakukan. Dari ini yang misalnya dari ruku ya. Ruku aja tuh kan sudah melakukan gerakan kan, dan gerakannya itu mulai dari berdiri, berbagai posisi, dari berdiri, berlutut, sujudnya, sujud gitu. Itu semua merupakan aktivitas fisik. Jadi bisa dianggap sebagai aktif orangnya gitu. Jadi jangan dilewatkan ya. Nah, itu. Selain
menambah pahala gitu ya. Tapi juga sehat bonusnya tapi juga ya. sehat. Oke. Sekaligus. Nah, Dokter Santi, tapi kan ini setelah misalnya berpuasa gitu ya, udah puasa, udah ngerasa aman, tapi kadang mungkin bingung nih bedain. Aduh, kok saya agak kelingan ya, agak lemes ya. Ini gejala hipoglikemi atau hiperglikemi atau gejala apa kayak begini? Iya, ini sering nih. Aduh dokter, saya lemes banget gitu ya. Terus harus minum gula atau malah makan obat gula Ngurangin gitu ya, ya. Bingung. Sebetulnya memang cara yang paling tepat, yang paling akurat dicek gulanya. Itu sebabnya penderita diabetes yang mau berpuasa sebaiknya punya sendiri alatnya, atau kalau tidak punya sendiri alatnya, udah tahu kalau mau cek gula yang paling dekat dengan tempat kerja atau paling dekat dengan rumah itu di mana. Jadi gitu rasa nggak enak, cek gulanya. Tuh langsung ketahuan apakah gulanya terlalu rendah atau gulanya terlalu tinggi. Nah, tapi kalau seandainya fasilitas untuk cek gulanya tidak tersedia atau tempat untuk cek gulanya jauh gitu ya, tapi ngerasanya sekarang gitu, terus apa yang harus dilakukan? Nah, ada beberapa panduannya. Jadi kalau misalnya rasa lapar, terus rasa gemeteran, keringet dingin, terus rasa kesemutan ya, terus rasa kayak nggak bisa konsentrasi, kayak melayang-melayang, itu tanda-tanda yang rendah. Tapi kalau yang tinggi biasanya hausnya ekstrim gitu, kayak kering banget tenggorokan. Terus buang air kecilnya banyak. Padahal nggak minum. Terus mata agak-agak burem, pandangan agak-agak kabur gitu ya. Terus kulit, bibir itu rasanya kering. Terus rasa lelah banget. Nah itu terus disertai dengan rasa mual, muntah atau sakit perut, itu biasanya tinggi. Nah kalau terlalu rendah, tinggal makan sesuatu yang manis, entah teh manis dengan gula pasir atau permen yang bergula atau jus yang kemasan yang banyak gulanya gitu. Itu makanya penderita diabetes yang bepergian, yang sedang berpuasa tapi mungkin kerjanya harus di luar rumah gitu ya, pindah-pindah, sebaiknya membekali diri dengan sesuatu yang cepat meningkatkan gula darah. Salah satu contohnya gula pasir. Jadi bawa gula pasir kemana-mana. Kalau takut berserakan karena gula pasir itu kan bungkusnya agak susah gitu. Bawa aja permen yang bergula. Tapi jangan permen bebas gula atau permen silitol. Makin turun nanti. Iya. Nggak ada gunanya. Jadi bawa bekal kemana-mana. Oke, terakhir 2 menit terakhir, ada pesan gak nih buat sahabat Sonora, terutama yang besok udah berpuasa tapi juga ini mengidap diabetes? Iya, penderita diabetes memang harus benar-benar menjaga kesehatannya supaya tidak menjadi membahayakan dirinya sendiri. Jadi harus tahu kapan waktunya membatalkan puasa apabila terjadi tanda-tanda tadi yang hipoglikemia atau tanda-tanda hiperglikemia, dan lebih sering cek gula darah. Kalau gula darahnya itu di bawah 70 atau di atas 300, segera membatalkan diri, sehingga sebaiknya membawa gula pasir atau membawa permen bergula, atau punya akses terhadap ada yang namanya tablet gula. Tapi kalau susah beli di apotek ada. Jadi itu isinya glukosa yang kalau dimasukin ke bawah lidah dia langsung larut. Tapi kalau daripada susah-susah beli yang aneh-aneh, bawa gula pasir atau permen gula aja sama aja. Ya sama ya. Terus jangan lupa ketika kita makan jangan melewatkan waktu makan sahur, waktu berbuka, dan waktu makan malam, dan makannya itu dibagi. Jadi jangan semua ditumpuk. Makannya itu nggak boleh dirapel. Jadi dibagi-bagi, dan jangan lupa pilih jenisnya yang baik, yang bergizi komplit. Ada karbohidrat, pilih yang kompleks. Ada proteinnya, ada lemaknya, pilih yang lemak baik. Dan jangan lupa cukupi kebutuhan tidur dan cukupi kebutuhan cairan. Olahraga juga ya. Olahraga jangan lupa, aktif bergerak juga jangan lupa. Semoga semuanya kalau dilakukan gulanya bertambah baik. Amin. Puasa lancar, badan juga sehat ya. Iya, mari kita mengucapkan selamat berpuasa untuk umat muslim dimanapun. Sahabat Sonora, mudah-mudahan selesai puasanya sampai 1 bulan penuh, nggak ada yang bolong, nggak ada gangguan apa-apa. Dan yang jelas sehat itu mudah,
Sehat itu murah. Semangat banget yang pojokan. Ada cheerleadernya. Seneng deh kalau Tinggal datangnya kurang awal. Pom-pomnya. Dia bawa sebetulnya di rambut. Pom-pomnya mana, Mas? Nempel di rambut. Ketemu lagi di minggu depan ya sahabat Sonora ya. Jangan lupa ya dengerin kita di hari Senin jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, terima kasih banyak. Bye-bye. Dah.